Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama Saudara. Setelah berbulan-bulan terkubur rapat sejak Desember 2025, tragedi memilukan di sebuah pondok pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhirnya terungkap. 3 orang santri diduga dibakar oleh seniornya. Tragisnya saudara, salah satu santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif. Insiden tragis ini menyisakan banyak kejanggalan. Mulai dari dugaan rekayasa kronologi oleh pihak internal hingga dugaan intimidasi agar keluarga korban tetap bungkam. SAH dan ADR saudara, 2 santri korban penganiayaan oleh seniornya, kini hanya bisa meratapi nasib mereka. Tidak ada lagi senyum ceria di wajah mereka. Berbulan-bulan mereka harus menahan rasa sakit di sekujur tubuh dan juga trauma mendalam akibat peristiwa yang dialaminya. Apalagi mereka harus menghadapi kenyataan. Salah satu teman mereka meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani pengobatan akibat luka bakar hampir 100%. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan bagi keluarga. Penganiayaan ini saudara diduga terjadi akhir tahun 2025 lalu. Namun mengapa kasus ini seolah tenggelam di telan bumi? Keluarga korban mengungkap, rupanya pasca peristiwa itu korban takut untuk bercerita kepada orang tua tentang kejadian yang sebenarnya. Korban mengaku mendapat ancaman karena jika berani mengadu, orang tua korban bisa terkena denda 5 juta rupiah. Kasihan ibu enggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor? Kalau lapor katanya si ini. Akhirnya saya kok bisa dia ngomong begitu sedangkan sudah dalam kondisi ini. Kenapa? Gerah dengan peristiwa yang dialami sang anak. Orang tua santri korban penganiayaan di pondok pesantren akhirnya mencari keadilan. Setelah lama bungkam, mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah. Orang tua korban meminta agar pelaku penganiayaan dapat dihukum seadil-adilnya. Saat itu saudara, polisi belum mengungkap siapa tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Kalau pelaku ini masih belum ini kan baru kita menerima laporan. Jadi nanti setelah mungkin ada keterangan dari saksi yang lain, korban yang lain. Setelah memeriksa sejumlah saksi saudara, polisi akhirnya mengungkap kronologi yang terjadi di balik pondok pesantren itu. Peristiwa ini berawal pada 13 Desember 2025. Terduga pelaku berencana mengecat tembok kamarnya. Saat jam istirahat, terduga pelaku memerintahkan salah satu korban untuk membeli bensin sebagai campuran cat. Setelah dipisahkan bensin untuk kepentingan cat, pelaku kemudian mengajak para korban membuat ketapel di kamar kosong. Lalu saudara, ketiga korban akhirnya berkumpul bersama pelaku di kamar kosong itu. Saat membuat ketapel itu, ternyata terduga pelaku menyalakan api. Tak disangka, percikan api mengenai botol yang berisi bensin. Api pun seketika membesar membuat pelaku dan korban panik. Pelaku berhasil keluar ruangan namun tidak bagi ketiga korban. Mereka terjebak di dalam ruangan karena pintu yang tidak bisa dibuka. Terus menyambur api itu.
Terus dia keluar berdua. Udah saya dihalangin sama api. Saya tidak bisa keluar. Langsung pintunya ditutup. Dan saudara, polisi menyebut jika peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan dendam pelaku pada korban. Namun korban berkata lain. Dari pengakuan para korban, kasus ini berawal dari perundungan yang dilakukan pelaku pada sejumlah santri. Korban dan teman-temannya melaporkan aksi pelaku ke pengurus pondok. Teguran dari pimpinan pondok pesantren rupanya tidak membuat pelaku jera, melainkan justru memantik amarah yang lebih besar. 3 hari sebelum peristiwa pembakaran, pelaku melontarkan ancaman serius pada korban. Iya, tapi memang terkait kasus ini termasuk juga tersangka. Iya, di sebelumnya itu memang ada dugaan bullying yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu ada ancaman memang pembakaran, sehingga kemudian terjadilah kasus pembakaran. Sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum, keluarga korban telah 3 kali menggelar pertemuan secara kekeluargaan dengan pihak pondok pesantren. Namun hasilnya nihil, tidak ada pertanggungjawaban jelas dari pihak pondok. Yang ada saudara, pengasuh pondok mendatangi keluarga korban dan menyodorkan surat damai dan berisi amplop uang senilai Rp500.000. Pengacara ke sini minta berkas, minta dokumen begini, itu kan surat keterangan wali murid. Ada juga banyak orang saksinya juga. Waktu itu akhirnya tanda tanganlah si bapaknya, untuk bapaknya aja itu yang tanda tangan waktu itu. Nah, di situ kita dikasih amplop sama dia, isinya pas saya sendiri yang buka 500.000. Nah, dari sejak itu enggak pernah ada kabar. Dan tidak tahu isi dari surat yang ditanda tangan. Karena dia pernah ngomong kan, karena dia bilang waktu mau tanda tangan ini surat wali murid. Untuk wali murid, tanda tangan wali murid. Ada juga surat pernyataan yang mengarahkan untuk para orang tua korban ini berdamai dan tidak melaporkan peristiwa tersebut. Surat perdamaian pertama dibuatkan pada tanggal 9 Januari dari 3 wali korban, tidak ada yang mau menandatangani. Kemudian di tanggal 30 Maret dibuatkan lagi kembali, namun yang menandatangani hanya 1 wali. Namun penjelasan dari wali tersebut, dia tidak mengetahui apa isinya. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di pondok pesantren di Lombok Tengah. Tersangka merupakan rekan korban dan pengelola pondok pesantren Ahmad Muzaki Rahmatullah. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa belasan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penyebab kematian. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka berat. Kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Berapa tahun ancamannya? Ancaman terberat adalah 5 tahun. Saat menjenguk korban penganiayaan oleh seniornya, Kapolda NTB dan Kepala Kanwil Kemenak NTB memastikan keduanya mendapat penanganan tenaga medis profesional. Keduanya juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram menjalani perawatan lanjutan. Kemenak NTB menjamin hak pendidikan 2 santri yang selamat tetap berjalan. Korban dipastikan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh dari Kemenak NTB hingga masa sekolah mereka di tingkat madrasah sanawiyah. Tanggung jawab kami adalah keberlanjutan daripada pendidikan anak-anak yang bersangkutan, karena hari ini anak kita ini kan lembaga pendidikannya SMP, makanya mereka menginginkan ke sanawiyah. Maka kami dengan LPA kemarin lagi menguruskan dapodiknya untuk kami pindahkan ke sanawiyah negeri, dan insya Allah sampai selesai sanawiyahnya insya Allah kami akan siswakan.
Saudara, menutup-nutupi sebuah kejahatan dengan dalih menjaga nama baik tidak akan pernah bisa dibenarkan. Kini, setelah tabir mulai tersingkap, publik menanti ketegasan hukum dari aparat kepolisian. Penuntasan kasus ini bukan sekedar tentang menghukum para pelaku, melainkan tentang mengembalikan hak keadilan bagi para santri yang menjadi korban.